Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji berserta syukur kita ke hadirat zat Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga selamanya tetap tercurah limpahkan kepada panutan alam, yakni Habib tertinggi anti korupsi, Habib termulia anti durhaka, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, dan mudah-mudahan sampailah kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbi ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sholat sebagai ibadah pertama dan utama dalam ajaran Islam, di mana tujuan dibuatkannya video ini adalah merupakan salah satu tugas mata kuliah pendidikan agama Islam semester 3 yang diampu oleh Bapak Aden Sudarman SAG MPDI. Teman-teman sekalian yang saya hormati, perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya sholat itu benar-benar sebagai ibadah pertama dan utama dalam ajaran Islam, di mana jika kita ingin mengetahui seseorang itu muslim atau bukan, maka kita bisa melihat dari sholatnya. Jika dia sering melakukan sholat, sering melaksanakan sholat, maka dia termasuk orang Islam atau Muslim, bisa dikategorikan sebagai Muslim. Tetapi sebaliknya, jika orang tersebut tidak melaksanakan ibadah sholat, maka beliau bukan seorang Muslim. Katakan rukun Islam yang pertama, syahadat. Katakan rukun Islam yang kedua, sholat. Ketiganya puasa. Keempat bayar zakat. Kelima naik haji pakai pesawat. Wush, wush. Nah, dimana sudah kita ketahui bahwa sholat merupakan rukun Islam yang wajib kita lakukan sebagai umat muslim yang kedua. Teman-teman sekalian, perlu kita ketahui bahwa Allah menurunkan sholat itu, perintahnya langsung diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, di mana Allah menurunkan suatu perintah kepada hambanya. Allah selalu melalui perantara malaikat Jibril dan disampaikan kepada baginda Rasulullah SAW. Tapi lain halnya dengan perintah sholat, di mana sholat ini langsung disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada sang baginda Rasulullah SAW, di mana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan baginda Rasulullah SAW untuk mengisrokan dan memi'rajkan beliau. Mana Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Isra, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Di mana pada ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk Isra atau pindah, yakni dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan mi'raj, dimi'rajkan, yakni baginda Rasul naik dari bumi ke langit ketujuh untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Teman-teman sekalian, perlu juga kita ketahui mengapa baginda Rasulullah SAW di Isra dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di mana Isra Mi'raj ini dilatar belakangi oleh wafatnya istri tercinta baginda Rasulullah SAW, yakni Sayyidah Khadijah, dan paman tercinta
baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana pada tahun tersebut sering dipanggil sebagai tahun Amul Wuzni atau tahun penuh dengan kesedihan. Dan Allah Subhanahu wa taala menghibur baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yakni dengan Isra wal Mi'raj, di mana di balik dari Isra Mi'raj ini baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipanggil oleh Allah ke langit ketujuh, dan Allah menurunkan perintah sholat, yang mana asal usul yang diperintahkan oleh Allah sholat dalam 50 waktu. Namun baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta keringanan sehingga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berbulak-balik meminta keringanan kepada Allah, dan Allah meringankan sampai dengan 5 waktu. Oleh karena itu ada suatu hadis yang menjelaskan, hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, awal ma yuhasabu bihi abdu yaumal qiyamah sholatahu sholahat fasolahat anhu sairi amaluhu wa in roddaj anhu sairi amalihi, di mana yang paling utama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamah adalah sholat seseorang, di mana sholatnya tidak diterima maka seluruh amalnya pun tidak akan diterima, dan di mana sholatnya diterima maka seluruh amalnya pula akan diterima. Oleh karena itu begitu pentingnya ibadah sholat dan merupakan ibadah yang utama dan harus diutamakan oleh umat Islam. Mungkin pembicaraan saya bisa ditarik kesimpulan bahwa sholat merupakan ibadah yang paling utama dalam ajaran Islam. Oleh karena itu jangan pernah sekali-kali kita meninggalkan ibadah sholat, karena selain itu juga sholat akan mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Mungkin teman-teman sekalian, hanya itu saja pemaparan sedikit yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Ditutup dengan doa, billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.